Halo semua, kembali lagi bersama saya, mahasiswa gizi Stika Santa Elizabeth Medan, yang dimana pada kali ini kita akan membahas sampel penelitian dan sampel penelitian lanjutan. Baik, di sini saya akan masuk kepada materi. Sebelumnya, perkenalkan saya Bintang Delvia Tirner Tambunan. Seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, saya mahasiswa gizi Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini kita akan membahas yang pertama yaitu sampel penelitian. Sampel mengacu pada subsidi populasi yang dipilih untuk tujuan observasi atau penelitian. Pemanfaatan sampel memungkinkan peneliti membuat generalisasi yang lebih efisien dan hemat biaya dari sampel ke populasi. Meskipun demikian, pemilihan sampel yang cermat sangat penting untuk memberikan gambaran yang tepat tentang keseluruhan populasi menurut Chandra Susanto et al. 2024. Di sini kita masuk kepada ciri sampel. Yang pertama itu, sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan besaran sampel untuk memperoleh jawaban yang dikehendaki. Yang kedua, sampel yang baik mengidentifikasi probabilitas dari setiap unit analisis untuk menjadi sampel. Yang C, sampel yang baik memungkinkan peneliti menghitung akurasi dan pengaruh misalnya kesalahan dalam pemilihan sampel daripada harus melakukan sensus. Lalu yang D, sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk menghitung derajat kepercayaan yang diterapkan dalam estimasi populasi yang disusun dari sampel statistika. Baik, selanjutnya kita akan membahas keuntungan sampling, yaitu yang pertama memudahkan peneliti karena jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. Dan yang kedua, penelitian lebih efisien dalam artian menghemat uang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga, lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Artinya, jika subjeknya banyak, dikhawatirkan adanya bahaya biar dari orang yang mengumpulkan data. Karena sering dialami oleh staf bagian pengumpulan data mengalami kelelahan sehingga pencatatan data tidak akurat. Dan yang keempat, penelitian lebih efektif. Jika penelitian bersifat destruktif atau merusak, yang menggunakan spesimen akan hemat dan bisa dijangkau tanpa merusak semua bahan yang ada. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah dalam proses pengambilan sampel. A. Menentukan populasi target. Langkah awal dalam pengambilan sampel adalah menetapkan populasi target, yaitu kelompok individu atau objek yang menjadi fokus penelitian. B. Membuat kerangka sampling. Kerangka sampling adalah daftar atau presentasi lengkap anggota populasi yang digunakan sebagai dasar pemilihan sampel. Yang C. Menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel harus dipilih berdasarkan populasi dan tujuan penelitian menggunakan rumus dan batas toleransi kesalahan tertentu seperti rumus Lovin. Dan yang D. Menentukan teknik dan rencana pengambilan sampel. Menentukan teknik sampling penting untuk validitas penelitian, apakah menggunakan probability atau non-probability sampling. Selanjutnya kita masuk ke kriteria rancangan sampel yang dapat diandalkan. Yang A ada unbiased atau tidak bias, artinya nilai pada sampel X sama dengan nilai pada populasi U. Jika dirumuskan X sama dengan U atau D sama dengan X U sama dengan 0. Lalu B, varians minimum, suatu cara penarikan sampel dengan cara tertentu yang dilakukan secara berkali-kali, menghasilkan varians paling kecil, itulah sampel yang baik, maka cara penentuan besar sampel itulah yang terbaik. Dan C, konsistensi, artinya jika besar sampel diperbesar terus hingga mendekati besarnya populasi, maka nilai sampel X akan mendekati nilai populasi U. Dan yang D, sufficiency atau kecukupan, indikator secara definitif tentang kecukupan ini tidak ada. Pendekatan yang dipakai adalah jika kaidah penentuan besar sampel sudah terpenuhi, sudah dianggap sufisien. Di sini kita akan masuk kepada kriteria sampel. Yang pertama itu ada kriteria inklusi atau kriteria yang layak diteliti. Karakteristik umum objek penelitian dari suatu populasi target dan terjangkau yang akan diteliti. Lalu yang kedua ada kriteria eksklusi, kriteria yang tidak layak diteliti, yang dimana menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi atau studi karena berbagai sebab.
Selanjutnya kita masuk kepada non-probability. Teknik sampling non-probabilitas adalah metode di mana elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu atau kemudahan akses, bukan secara acak. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif, di mana tujuan utama adalah memahami fenomena secara mendalam, atau ketika populasi target sulit diakses. Keunggulan teknik non-probabilitas adalah kemudahan, efisiensi waktu, dan biaya. Meskipun hasilnya tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas karena adanya potensi bias seleksi dan representasi yang tidak merata. Di sini kita masuk kepada jenis non-probability. Yang pertama itu ada systematic sampling. Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel menurut urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua, kuota sampling. Kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan proporsi tertentu dari karakteristik populasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh peneliti. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian survei untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok tertentu dalam populasi diwakili secara memadai. Lalu yang ketiga, accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih berdasarkan kemudahan akses atau ketersediaan. Lalu yang keempat, purposive sampling atau sampel yang bertujuan atau pertimbangan. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana subjek dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan oleh peneliti. Yang kelima, sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penetapan sampel apabila seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Teknik ini sering digunakan apabila jumlah populasi relatif sedikit. Lalu yang keenam ada convenience sampling atau sampel keinginan. Convenience sampling melibatkan pemilihan peserta berdasarkan ketersediaan mereka dengan mudah. Biasanya convenience sampling disukai oleh siswa karena biaya rendah dan kemudahan pemilihan dibandingkan dengan teknik sampling lainnya. Lalu yang ketujuh ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk menjangkau populasi yang sulit diakses atau tersembunyi. Dalam teknik ini, peneliti memulai dengan sejumlah responden awal yang memenuhi kriteria penelitian dan meminta mereka untuk merekomendasikan individu lain yang juga memenuhi kriteria. Selanjutnya kita masuk pada kelebihan sampel non-probability. Kemudahan yang pertama itu ada kemudahan implementasi. Non-probability sampling sering digunakan ketika tidak ada kerangka populasi yang lengkap atau daftar populasi yang tidak mudah tersedia. Lalu yang kedua ada efisiensi waktu dan praktis. Non-probability sampling biasanya lebih cepat, mudah, dan murah untuk dilakukan dibandingkan dengan metode probabilitas yang memerlukan perencanaan rumit, pengumpulan data luas, dan analitis lebih kompleks. Lalu yang ketiga ada fleksibilitas. Metode non-probability sampling memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada peneliti untuk memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Meskipun dengan konsekuensi bahwa hasilnya mungkin tidak dapat secara langsung diterapkan untuk populasi secara keseluruhan. Lalu yang keempat, hemat biaya. Metode pengambilan sampel non-probabilitas seringkali lebih cepat dan lebih hemat daripada pengambilan sampel probabilitas, sehingga cocok untuk penelitian eksplorasi atau studi dengan keterbatasan sumber daya. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal. Yang pertama, seorang peneliti gizi ingin meneliti hubungan konsumsi fast food dengan obesitas pada mahasiswa di sebuah universitas. Dari total 2.000 mahasiswa, ia hanya mengambil 100 mahasiswa secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang sering mengkonsumsi fast food memiliki resiko obesitas lebih tinggi. Peneliti juga menghitung tingkat kepercayaan 95% dari hasil penelitian tersebut. Ciri sampel yang ditujukan dalam kasus ini adalah A. Konsistensi, B. Tidak bias, C. Kemungkinan peneliti mengambil keputusan tanpa sensus, D. Mewakili populasi dengan akurasi terukur, E. Menghemat biaya dan waktu. Jawabannya adalah D. Mewakili populasi dengan akurasi terukur. Yang dimana dengan jumlah sampel hanya 100 orang, peneliti tetap bisa membuat kesimpulan yang berlaku untuk 2.000 mahasiswa melalui perhitungan tingkat kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan bahwa sampel mampu mewakili populasi dengan akurasi tertentu meskipun tidak semua populasi diteliti. Lalu kita masuk ke contoh soal yang kedua.
Peneliti ingin meneliti pola makan ibu hamil di sebuah kota dengan total 1.000 responden potensial. Jika semua diwawancarai, staf pencatat data bisa kelelahan, dan hasil pencatatan berisiko tidak akurat. Oleh karena itu, peneliti hanya mengambil 100 ibu hamil sebagai sampel, agar pencatatan lebih mudah dan fokus. Keuntungan penggunaan sampel pada kasus ini adalah: A. Penelitian lebih efisien dari segi biaya. B. Penelitian lebih efektif pada peneliti destruktif. C. Konsisten, lebih teliti dan cermat dan pengumpulan data. D. Konsistensi lebih mendekati populasi. Dan E. Mengurangi risiko bias. Jawabannya adalah C. Lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data. Karena menggunakan sampel yang lebih kecil memungkinkan pengumpulan data lebih fokus sehingga mengurangi risiko kelelahan dan kesalahan pencatatan akibat kelelahan. Inilah salah satu keuntungan utama menggunakan sampel dalam penelitian. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Seorang peneliti datang ke posyandu balita dan langsung mewawancarai ibu-ibu yang kebetulan hadir pada hari itu, tanpa membuat daftar populasi terlebih dahulu. Peneliti ingin mengetahui pola pemberian makanan tambahan pada balita. Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah: A. Purposive sampling, B. Snowball sampling, C. Accidental sampling, D. Quota sampling, dan E. Systematic sampling. Jawabannya adalah C. Accidental sampling, yang dimana karena accidental sampling adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan siapa saja yang kebetulan ada atau mudah dijangkau peneliti pada saat itu. Dalam kasus ini, peneliti hanya mewawancarai ibu-ibu yang hadir di posyandu tanpa pengundian atau daftar populasi, sehingga teknik yang digunakan adalah accidental sampling. Baik, demikian pemaparan materi saya mengenai pengambilan sampling. Kesimpulan dari materi ini adalah sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan, sehingga hasil penelitian tetap dapat digeneralisasikan tanpa harus meneliti seluruh anggota populasi. Ciri sampel yang baik antara lain representatif, dapat menghitung tingkat akurasi dan kesalahan sampling, serta memungkinkan estimasi yang valid dengan tingkat kepercayaan tertentu. Teknik sampling terbagi menjadi probability sampling, misalnya sampel random, Starviet, cluster, dan systemic. Dan non-probability sampling, misalnya purposive accidental, quota, snowball jenuh, masing-masing dengan kelebihan dan keterbatasannya. Baik, selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu dengan judul sampel penelitian lanjutan. Kita langsung masuk kepada materi. Probability sampling adalah teknik di mana setiap elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai bagian dari sampel. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membuat inferensi statistik yang valid tentang populasi berdasarkan sampel yang diambil. Kelebihan utama dari probability sampling adalah kemampuannya untuk menggeneralisasi hasil penelitian ke populasi yang lebih luas. Kita masuk kepada teknik pengambilan sampel untuk metode pada probability sampling, yaitu yang pertama ada metode acak sederhana atau sample random sampling. Metode acak sederhana diterapkan pada populasi yang sangat homogen. Itu sebabnya dimanapun ini dan siapapun yang terpilih tidak akan mempengaruhi hasil yang didapatkan. Lalu yang kedua, metode sistematis atau systematic sampling. Metode ini adalah sebuah metode yang sistematis. Asumsi yang digunakan sama dengan metode yang sebelumnya, yaitu bahwa terdapat distribusi yang homogeni di dalam populasi dengan menggunakan jarak yang merupakan pembagian antara populasi dengan sampelnya. Lalu yang ketiga, metode acak atau berlapis atau straw-fit random sampling. Metode ini digunakan jika di dalam populasi terdapat perbedaan atau strat tertentu. Teknik sampling dalam pengambilan sampel pada penelitian ini digunakan dengan teknik di mana sampel penelitian atau responden ditentukan menggunakan strata keluarga. Lalu yang keempat, metode kelompok atau gugus atau cluster sampling. Metode cluster sampling adalah metode di mana diasumsikan bahwa populasi memiliki kelompok-kelompok yang satu sama lain memiliki karakteristik yang hampir sama. Itu sebabnya peneliti terhadap satu kelompok saja dianggap merupakan penelitian terhadap populasi tersebut. Kita masuk kepada kelebihan probability sampling. Teknik pengambilan sampel probability terdiri dari 4 macam teknik yang meliputi sample random sampling, proportionate Starviet random sampling, dan disproportionate Starviet random sampling, dan sampling area. Keempat macam teknik pengambilan sampel probability itu memiliki kekurangan dan kelebihannya sebagai berikut. Yang pertama, sample random sampling.
Kelebihannya itu memiliki teoritis matematika yang sederhana sehingga memudahkan peneliti untuk menghitung seberapa banyak jumlah sampel yang diperlukan untuk mengambil kesimpulan dalam penelitian. Lalu mudah dimengerti karena masih dalam tahap sederhana dan belum serumit teknik sampling lainnya. Lalu ada sampel random sampling. Kekurangannya itu membuat pekerjaan menjadi kurang praktis dikarenakan harus memberi nomor pada setiap anggota populasi. Lalu sulitnya mendapatkan daftar lengkap populasi karena sampel random sampling ini hanya bisa dilakukan apabila daftar populasinya lengkap. Yang C, pemberian tingkat apresiasi yang lebih rendah. Kita masuk kepada Proportionate Stratified Random Sampling. Kelebihannya itu lebih praktis dan efisien karena menghemat waktu dan biaya, dapat menghitung tingkat presisi pada setiap strata sehingga terjamin keandalan dan konsistenannya. Kekurangannya itu membutuhkan daftar semua item atau individu untuk setiap strata yang kadang memperolehnya mengalami kesulitan. Apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel, maka peneliti harus mengulang kembali proses pengambilan sampel. Lalu ada Disproportionate Stratified Random Sampling. Kelebihannya itu memberikan kecukupan populasi yang lebih baik karena peneliti memastikan sendiri bahwa subkelompok dalam populasi menerima keterwakilan yang tepat dalam sampel. Kekurangannya itu tidak dapat digunakan untuk semua jenis penelitian dikarenakan hanya harus ada satu jenis populasi dan apabila peneliti tidak yakin akan klasifikasi anggota untuk populasi, akibatnya presentasi akan keliru atau gambaran populasi yang dihasilkan tidak akurat. Lalu ada cluster sampling. Kelebihannya itu lebih sedikit mengeluarkan sumber daya, baik tenaga maupun model uang, dikarenakan pengambilan cluster sampling hanya memerlukan daftar cluster dari populasinya. Meningkatkan kelayakan pengambilan sampel karena setiap cluster sudah mewakili seluruh populasi. Kekurangannya itu rawan bias apabila dibentuk dari opini yang bias, tingginya kemungkinan kesalahan dalam pengambilan sampel. Lalu masuk kepada multi-stage sampling. Kelebihannya itu lebih efisien dari single stage sampling karena lebih luas dan memberikan keleluasan bagi penarik sampel untuk memanfaatkan informasi. Pembagian subkelompok menjadi sampling unit hanya dilakukan pada subkelompok yang terpilih pada tahap selanjutnya. Kekurangannya itu teorinya kompleks karena terlalu kompleksnya mungkin sulit diterapkan di lapangan. Lalu kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, seorang peneliti memiliki 500 siswa, lalu mengundi 100 nama secara acak dengan komputer. Teknik sampling yang digunakan adalah systematic sampling, cluster sampling, systematic random sampling, stratified sampling, dan multi-stage sampling. Jawabannya adalah C, simple random sampling, karena semua siswa punya peluang sama dipilih acak sama dengan simple random. Contoh soal yang kedua, BPS meneliti gizi balita dengan memilih 5 kecamatan secara acak dari 20 kecamatan. Lalu peneliti semua balita di kecamatan terpilih. Teknik sampling apa yang digunakan? A. Multi-stage sampling, B. Cluster sampling, C. Systematic sampling, D. Stratified sampling, dan E. Simple random sampling. Jawabannya adalah B. Cluster sampling. Karena sampel diambil berdasarkan kelompok atau kecamatan sama dengan cluster sampling. Kita masuk kepada soal yang ketiga. Populasi balita dibagi usia 0-23 bulan 400 anak dan 24-59 bulan 600 anak. Sampel 200 anak diambil proporsional 80 dari kelompok pertama dan 120 dari kelompok kedua. Menggunakan teknik sampling apakah pada kasus di atas? A. Cluster sampling, B. Disproportionate stratified, C. Systematic sampling, dan D. Proportionate stratified, dan E. Sampling random sampling. Jawabannya adalah D. Proportionate stratified. Pembahasannya, karena sampel diambil proporsional sesuai ukuran strata atau proportionate stratified. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah probability sampling merupakan metode pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke populasi secara lebih akurat. Metode ini memiliki berbagai bentuk seperti sampel random sampling, systematic sampling, stratified random sampling, cluster sampling yang dapat disesuaikan dengan karakteristik populasi penelitian. Baik, demikian penjelasan saya mengenai materi pertama dan materi kedua. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang melihat video saya ini. Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan salam dari saya. Selamat pagi.